Shalom, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Buat jemaat GSJA Peniel Surabaya dan jemaat GSJA Anugerah Kemendong. Mari kita bergemar bersama-sama di hari Jumat tanggal 8 Maret 2024, saudara. Sebagai bekal kehidupan kita ke depan, saudara. Karena hidup ini berperang, saudara. Jadi kita fondasikan iman kita di dalam Tuhan. Karena iman adalah kekuatan Allah, saudara. Amin, saudara. Sebelum kita bergemar, kita berdoa. Bapa Surgawi yang maha baik, pagi ini kami rindu untuk bergemar tentang kebenaran firman Tuhan sebagai fondasi kekuatan kami di dalam Engkau, Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Mohon urapan Tuhan bagi setiap kami, sehingga melalui kebenaran firman Tuhan ini kami boleh menjalani kehidupan kami hari lepas hari dengan kekuatan ilahi-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik saudara, mari kita bergema saudara di Roma pasal 8 ayat 31 saudara sampai dengan 38 saudara. Tapi saya ngambil poinnya aja, nanti Bapak Ibu boleh baca sendiri-sendiri di rumah saudara. Ini saya hanya ngambil poinnya aja untuk saya sampaikan kebenaran firman Tuhan gemar pagi ini saudara. Perikopnya tentang keyakinan iman. Ayat 31, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Amin, saudara. Amin. Hidup ini adalah berperang, saudara. Tapi melalui keyakinan iman kita ini, saudara, kita nggak berperang sendiri, tapi Tuhan juga ikut andil di dalam perjuangan kita. Selagi kita masih diberikan Tuhan kesempatan untuk hidup di bumi, saudara, Tuhan masih dan mau, saudara, membela kita, menopang kita, saudara. Amin, saudara. Ini kita harus punya keyakinan iman bahwa Tuhan tetap membela kita, saudara, di dalam menghadapi persoalan, pergumulan, tantangan ke depan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sebagai yatim piatu, saudara. Bahwa di atas kayu salib Tuhan sudah memberikan teladan. Perjalanan hidupnya Tuhan sudah memberikan teladan bagi kita, saudara. Di atas kayu salib, kata-kata yang penuh kasih kepada setiap kita sudah selesai, sudah sempurna, saudara, buat setiap kita, saudara. Nah, mari Tuhan menghendaki kita supaya kita menanamkan keyakinan iman di setiap saat, setiap detik, setiap menit langkah hidup kita. Kita harus tanamkan keyakinan iman. Karena iman di dalam Injil itu adalah kekuatan Allah, saudara, yang menyelamatkan kita. Pertama-tama kita yang percaya, supaya kita boleh menjadi saksi, boleh mengalami kekuatan Allah, boleh mengalami mujizat demi mujizat, supaya kehidupan kita, supaya iman kita semakin kokoh, semakin kuat, semakin mantap, dan kita boleh menjadi saksi, saudara, di tengah-tengah kehidupan dunia ini, di tengah-tengah lingkungan kita, saudara. Amin, saudara. Jadi mari, tidak ada yang bisa memisahkan kita dengan kasih Kristus, saudara. Tuhan kita, Tuhan yang nyata, saudara. Tuhan kita, Tuhan yang ajaib. Dia bukan hanya sekedar omong-omong, tapi dia menyatakan, saudara. Dia memakai tubuh manusia. Dan dia mau menyatakan pembelaan terhadap kita, saudara, melalui tubuh manusia Yesus Kristus, Tuhan. Bagaimana kita harus hidup? Mikul salib, ya, saudara.
masalah demi masalah ya. Itu adalah proses iman kita, proses karakter kita, saudara, supaya kita menjadi serupa dengan Dia, saudara. Tetapi dalam proses itu, saudara, ada kekuatan roh yang selalu menopang kita, yaitu Roh Kudus, saudara. Amin, saudara. Mari, hidup ini berperang. Tuhan mau kita jangan berperang sendiri. Tuhan mau kita jangan pakai logika kita, saudara. Tapi Tuhan mau supaya kita bersama-sama dengan Tuhan, saudara. Melalui apa, saudara? Mari kita lihat. Kita lihat, saudara. Di Lukas, saudara. Kita lihat di Lukas 8. Ulangi, di Lukas 18 ayat 7 sampai 8. Kita berperang, saudara, di hidup dalam dunia ini. Kita lihat Lukas 18 ayat 7 sampai 8. Saya bacakan, saudara. Perikopnya perumpamaan tentang hakim yang tak benar, saudara. Jadi kita berperang bersama dengan Tuhan, yaitu melalui doa, saudara. Bahkan sesuai dengan program gereja, doa dan puasa, saudara. Itu besar kuasanya. Kita baca, saudara, 18 ayat 7 sampai 8. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapat iman di bumi? Tuhan menghendaki kita menanamkan keyakinan iman kita, saudara. Karena Tuhan mau melihat iman kita, saudara. Iman itu membuat Allah bekerja. Iman itu membuat Allah membela kita, saudara. Nah, Tuhan mau menanamkan iman kita di bumi. Dan ini proses. Iman harus bekerja. Karena iman tanpa perbuatan mau, saudara. Nah, proses demi proses itu, Tuhan ingin membentuk iman kita. Membentuk karakter kita, saudara. Karena melalui proses ini, Allah berkarya, saudara, dalam kehidupan kita. Supaya kita tahu, di dalam proses pergumulan persoalan kita, ada kekuatan roh yang bekerja, menopang, memberi kekuatan, penghiburan, sukacita buat setiap kita, saudara. Amin, saudara. Karena kita adalah mulia dan berharga di mata Allah. Maka Allah membela kita, saudara. Dia sudah menebus kita di atas kayu salib 2024 tahun yang lalu. Dia tetap terus menggendong kita, saudara. Amin, saudara. Mari kita lihat lagi, saudara, sebagai ayat pendukung. Di 1 Korintus 15 ayat 55 dilanjut 57 sampai 58, saudara. Saya bacakan. Ya, 1 Korintus, saudara. 1 Korintus 15, saudara. Bab 15 ayat 55 dilanjut 57 sampai 58. Kita bacakan bahwa tidak akan bisa yang memisahkan kasih kita, kasih Allah kepada kita. Jadi apapun pergumulan persoalan kita nggak bisa jalan sendiri, saudara. Di balik itu Allah sendiri yang membela kita. Kasihnya yang nggak bisa memisahkan kita dengan Tuhan. Apapun masalah kita, Allah tetap mengasihi kita sempurna. Mari kita lihat, saudara. Hai maut, di 1 Korintus 15 ayat 55 lanjut 57 sampai 58. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukurlah kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Amin, saudara. Amin. Walaupun orang itu menghadapi sakaratul maut, saudara, tetapi ketika kita menyampaikan firman Tuhan kepada orang itu, di sana, ketika dia merespon firman Tuhan yang kita sampaikan, saudara, orang itu, saudara, berharga di mata Allah. Dan Tuhan membela dia, saudara. Dan dia boleh mendapatkan apa? Keselamatan, saudara. Ketika dia menerima Injil Yesus Kristus Tuhan, walaupun orang itu dalam sakaratul maut, saudara. Walaupun orang itu dalam sekarat, tetapi ketika kita menyampaikan firman Tuhan, saudara, Tuhan membukakan anugerah ketika dia merespon dengan iman, maka kasih Allah tidak akan bisa, saudara, kasih Allah, saudara, melindungi dia, kasih Allah menyelamatkan dia, saudara, tidak akan bisa memisahkan dia
Maut apapun saudara tidak akan bisa memisahkan dia dari kasih Allah. Saudara. Amin saudara. Itulah kasih Allah yang sempurna. Yakin saudara, hari-hari ini apapun pergumulan kita saudara, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita saudara. Amin saudara. 58 saudara saya lanjutkan di 1 Korintus ayat 5 pasal 15 ayat 58 saya lanjutkan saudara. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payamu tidak sia-sia. Amin saudara. Pekerjaan Tuhan itu bukan selamanya pekerjaan Tuhan harus kita di gereja saudara. Di mana kita berada menjadi saksi Kristus yang benar saudara. Itulah pekerjaan Tuhan. Di tempat kerja kita saudara, di tetangga kita, di rumah tangga kita saudara. Dimanapun kita berada, kita harus berkarya melayani pekerjaan Tuhan di sana. Bukan selamanya kita harus di gereja saudara. Bukan. Di mana kita berada, di sana ada pelayanan, di sana ada pekerjaan Tuhan menjadi saksi saudara. Amin saudara. Pengajaran di gereja itu menjadi sarana buat kita untuk kita keluar melayani dimanapun kita berada saudara. Amin saudara. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa surgawi yang maha baik, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah menyampaikan pesan Tuhan bagi kami supaya hidup kami ini tetap mengandalkan Tuhan. Kalau Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sebagai yatim piatu dan tidak pernah memisahkan kami dari kasih Kristus. Terbukti Roh Kudus ada dalam kehidupan kami. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Sungguh kami mengucap syukur Bapa. Apapun keadaan dunia ke depannya, kami percaya tidak akan bisa memisahkan kasih Tuhan kepada kami. Terima kasih Tuhan, tambahkan iman kepada kami, kekuatan dan hikmat-Mu di dalam kami menjalani kehidupan hari-hari ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.